Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mendengarkan bacaan Injil dan renungan hari Minggu biasa yang ke-23 dibawakan oleh Romo Karolusola Okar. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul demi nama-Ku, Aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, menegur adalah suatu pekerjaan yang sulit untuk dilakukan oleh sebagian orang. Mengapa? Karena orang takut kehilangan rasa nyaman dan rasa damai. Karena orang takut kehilangan teman atau relasi baik. Dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Paulus pernah bertentangan dengan Kefas. Paulus mengetahui bahwa Kefas telah berbuat salah dengan bertindak seperti orang munafik. Paulus pun menegur Kefas dengan keras. Kalau saudara sebagai orang Yahudi sudah hidup seperti orang bukan Yahudi, mengapa saudara sekarang mau memaksa orang-orang lain hidup seperti orang Yahudi? Contoh lain kita temukan dalam Matius bab 14 ayat 1 sampai 10. Yohanes Pembaptis pernah menegur Herodes, katanya, "Tidak halal engkau mengambil Herodias." Teguran ini membuat Herodes marah sehingga dia ingin membunuh Yohanes Pembaptis. Injil yang barusan kita dengar memberi tekanan pada tugas menegur dan bagaimana menegur. Tujuan dari teguran itu yaitu keselamatan dan kebaikan orang yang ditegur. Tetapi Injil menyebut orang lain itu dengan saudara. Sesungguhnya kata sesama dipakai oleh Yesus ketika menjawab pertanyaan ahli Taurat tentang hukum yang pertama. Cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada tempat lain Yesus bertanya, siapakah sesamamu manusia? Jadi jelas sesama di sini
bukan sebutan biasa, tetapi sesama saudara. Dalam konteks kehidupan bersama dan dalam tujuan membangun jemaat, tugas menegur saudara bukan merupakan pilihan sikap, tetapi adalah kewajiban. Kewajiban jemaat adalah saling menegur, sebab sesungguhnya jemaat itu adalah gereja, dan satu anggota gereja yang sakit, maka seluruh tubuh gereja menjadi sakit. Paulus mengatakan, saudara yang bersalah itu adalah duri dalam daging. Menegur di sini lebih dimengerti sebagai menasihati. Orang mesti didorong oleh perasaan dan tujuan yang tulus dan murni. Ketulusan dan kemurnian suatu teguran atau nasihat terletak pada tujuannya. Tegurlah di bawah 4 mata, dan jika saudaramu tidak mendengarkan engkau, bawalah 1 atau 2 orang lain lagi, dan jika juga tidak, bawalah perkara itu kepada jemaat. Inilah cara menegur yang menempatkan saudara yang ditegur sebagai bagian dari diri jemaat. Cara menegur demikian mensyaratkan orang harus lebih dahulu membangun persaudaraan sebelum menegur saudaranya. Orang mesti memulai memperkuat tali persaudaraan sebelum menegur. Karena itu, menegur mengandaikan kehidupan dan kebersamaan sudah terbangun kokoh. Jika persaudaraan itu masih rapuh, maka teguran akan sulit dilakukan, dan bahkan jika dipaksakan untuk dilakukan, maka akan merusak jemaat. Mari kita mengintensifkan hidup berjemaat, hidup berkomunitas, hidup berkeluarga dengan cinta kasih yang mendalam. Mari kita satukan tujuan bersama dan tingkatkan rasa satu tubuh dengan meningkatkan kualitas kehadiran, keaktifan, dan solidaritas jemaat dalam hidup bersama. Dengan demikian, niscaya menegur akan menjadi dampak pengiring dari kehidupan bersama yang berkualitas. Amin. Tuhan memberkati.